Shalom. Shalom. Nah, kemarin kan kita dapat tugas, itu tugas apa namanya? Cari politisi Indonesia. Pasti teman-teman udah nyiapin lah ya kan, apa aja tokoh politik karena di awal juga udah ditugaskan. Nah, dari teman-teman yang udah dapet siapa aja? Saya sudah dapat. Nah, ini udah dapat aku. Dapat ya? Oke, oke. Coba Calvin lah dulu. Tokoh apa yang Calvin dapat? Sekalian diketik aja di Google dokumen yang udah tersediakan ya teman-teman. Oh iya, kalau tokoh ini disebutkan itu Ya, tokoh siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa bisa kau pilih apa? Luhut Binsar Panjaitan. Karena Luhut Binsar Panjaitan merupakan sosok panutan sebagai pejabat dan politisi Kristen yang baik. Sudah dipercaya sejak zaman pemerintahan B.J. Habibie hingga saat ini. Itu teladan yang bisa diambilnya ada nggak? Dia adalah orang yang kuat dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, sehingga dia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan sejak dahulu dari zaman B.J. Habibie. Oke, oke. Untuk tokoh itulah satu kan Luhut Binsar Panjaitan kan. Tokoh yang kedua siapa yang udah selesai juga? Yang bisa kasih kan? Aku udah. Siapa V? Profesor Dr. Bungaran Saragih. Kenapa itu? Habis aku cari-cari ya, dia itu politisi, tapi dia tuh ternyata juga akademisi gitu loh. Dia itu lulusan luar negeri. Terus habis gitu sekarang lagi mengabdi di IPB. Saat ini? Heeh, Oh iya. sampai sekarang. Iya. Terus dia itu Menteri Pertanian dan Kehutanan. Terus dia juga ini tahu, dia kan juga pebisnis kan. Dia juga jadi ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Terus dia juga jadi Dewan Pembina Badan Pengurus Nasional Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu. Berarti teladan yang diambil Ya dia termasuk ini, apa namanya, istilahnya kayak meskipun dia gede gitu jabatan sama apa sih, jabatan sama statusnya, terus kayak pendidikannya tinggi gitu, dia masih melayani Tuhan lewat Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu keren sih. iya lah ya. Aku juga kemarin udah dapat tokohnya. Setelah aku cari-cari, menurut kalian Basuki Cahayapurnama masuk nggak? Itu yang Ahok. Masuk Masuk ya kan? gak sih? Kayaknya sih masuk karena dia itu tokoh Kristen juga. Karena dia juga sempat dia itu kan mantan apa ya kemarin baca, mantan Bupati Belitung Timur, dan sempat juga kemarin wakil gubernur DKI Jakarta, dan sempat juga mantan gubernur nonaktif Jakarta yang gantikan Bapak Jokowi yang kemarin sempat jadi presiden. Dia kan menggantikannya. Nah, teladan yang bisa aku ambil dari dia itu kenapa? Karena dia kan minoritas. Bukan cuma dia, kita lah minoritas. Kita yang Kristen pasti minoritas kan. Terus dia juga sukunya bukan yang suku asli Indonesia. Dia Tionghoa, tapi dia bisa jadi pemimpin bahkan di ibu kota sendiri, di DKI Jakarta. Walaupun dia, padahal kalau dari berita yang aku baca kan, dia itu orangnya keras, nggak ngomong ceplos-ceplos, tapi Belak-belakan gak sih ya? ya belak-belakan Orangnya gitu.
pokoknya ya kalau aku bilang iya ya iya, kalau enggak gitu. Kalau dia nggak suka ya nggak suka, dia langsung bilang gitu. Tapi dari situ bisa aku ambil kalau dia itu kepemimpinan yang kita lihat. Dia bahkan kemarin sempat bikin bikin apa ya, bikin untuk itu, untuk anggaran budgetingnya biar bisa dilihat oleh semua orang, biar yang seharusnya anggarannya nggak kelihatan jadi kelihatan di masyarakat umum. Jadi teladan yang bisa aku ambil itu, dia itu orangnya kompeten, inovasinya itu tinggi, dan politiknya bagus lah. Tapi memang kemarin kurangnya setelah dia keluar dari penjara, ya enggak, saat penjara bahkan dia kurangnya itu dia itu sempat nyeraikan istrinya sih. Padahal di Kristen kita kan nggak bisa nyeraikan pernikahan. Oh gitu. Iya. Oh baru tahu. Nggak boleh karena diseyuk sama dia. Cuman nggak tahu lah, semua orang kan punya masalah masing-masing. Itu teman-teman. Ya kalau yang tokoh yang selanjutnya ada lagi yang ketemu nggak? Aku ada ini aku. Siapa mas? Udah. Kalau kamu belajar sejarah waktu SMA ya, kalau kamu nggak asing sama LN Palat, Oh, Jujur belum pernah dengar sih. aku juga nggak pernah. Ceritain lah. Apa tuh? Siapa itu? jadi LN itu sebenarnya kepanjangan namanya ya. Jadi Labertus Nicodemus Palat. Nah, itu tokoh terpenting dalam kayak diplomasi Indonesia gitu. Nah, tokoh ini tuh kayak apa namanya mewakili Indonesia dalam forum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Palar itu menjadi duta besar Republik Indonesia pertama di PBB, dan juga duta besar di India merangkap kayak Afghanistan, habis itu duta besar Soviet merangkap Jerman, terus duta besar di Kanada dan duta besar di Amerika Serikat juga. Jadi banyak gitu lingkupnya. Nah, yang Berarti bikin aku terinspirasi sama Palar ini itu dia itu kayak memiliki sifat yang berintegritas tinggi, habis itu rendah hati, terus tidak patah semangat kayak memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di internasional gitu. Dan tidak sombong. berarti secara gak langsung udah diakui internasional juga ya? Iya, jadi kayak gigi banget, keren. Keren sih, keren. Dan tidak sombong pastinya. Iya. Soalnya kamu juga bisa sampai luar negeri ya, Fad ya? Banyak gak sih tokoh Kristen yang sampai ke luar negeri? Banyak. Banyak. Dan kita nanti salah satu calonnya. Amin. Paling serius. Terakhir ini kan guys, siapa ya? Oh, tinggal Yapi belum dapat. Perang satu. Oh iya. Yapi belum mengutarakan. Yuk Pi. Iya ya. Kalau mungkin kalian tahu ini ya. Tokonya Hasim Sujono, Jojo Hadikusumo. Kalau nggak tahu, pasti tahu soalnya dia adiknya presiden kita sekarang, adiknya Prabowo. Bukannya Dia Prabowo Islam? Iya, adiknya Prabowo. Iya, meski Prabowo-nya Islam, tapi dia setia jadi Kristen. Oh. Prabowo-nya enggak. Ya, Prabowo-nya enggak. Bukan Kristen. Apa? Pilihan kita masing-masing itu. Ya, kalau Hasim Sujono ini, dia itu mungkin nggak terkenal banget ya, karena dia memang kurang terkenal. Tapi dia itu seorang dia seorang pebisnis, dan yang kedua dia seorang filantropis. Dia membantu Indonesia untuk melestarikan budayanya. Ada hal kayak apa ya, membangun